Ya, perkenalkan, saya Ibu Triana Ambarwati, ibunya dari Indah yang sudah berusia 17 tahun. Yang sekarang dia menderita cerebral palsy. Saya bertempat tinggal di Baron Gede, RT 2, RW 2, Kelurahan Panularan, Kecamatan Nalean. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk pada asal manusia dan jenisnya. Tidak semua manusia dalam satu kadar yang sama dalam jenis dan kesempurnaan ciptaannya. Di antara manusia, ada yang Allah takdirkan lahir dalam kondisi kekurangan, karena di balik kekurangannya ada hikmah yang agung. Dengan telaten dan sabar, seorang ibu memberi sesuap demi sesuap, suapan roti untuk putri tercintanya. Indah adalah putri kedua dari pasangan Mulyadi dan Triana. Sejak usia 5 bulan, Indah divonis menderita kelainan cerebral palsy atau penyakit yang disebabkan karena kelumpuhan otak. Akibat penyakit tersebut, kaki dan tangannya menjadi kaku dan badannya mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang. Usia Indah kini memasuki 17 tahun, tetapi kondisi badannya masih seperti anak usia 5 tahun. Sebuah ujian dan keistimewaan tersendiri yang dirasakan oleh Ibu Triana yang selalu setia merawat Indah dengan penuh semangat dan ikhlas. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, rupanya tak menyurutkan semangat Bu Triana untuk bekerja menjadi tulang punggung di keluarganya. Sementara sang suami dipanggil menghadap ke pangkuan ilahi sejak 2 tahun lalu. Kehidupan yang dialami oleh Bu Triana kini berubah. Dulunya, Bu Triana bekerja di salah satu kantin sekolah. Sementara Indah dirawat oleh sang ayah di rumah yang juga bekerja serabutan. Namun kini, Bu Triana harus bekerja sekaligus merawat Indah selama 24 jam. Suami saya itu sebenarnya dulu dia juga bekerja serabutan. Terakhir kali dia narik beca. Mungkin ya karena itu ya dulu pernah punya penyakit sebenarnya sudah lama, tapi tidak dirasa. Terus mungkin karena terlalu berat, terakhir itu dia kontrol tahun 2016. Habis itu dia enggak merasa gimana, cuman kalau dia merasa sakit gitu cuman beli obat. Terus waktu sebelum saya kenal sama Pangon, saya dulu kerja di kantin Takmirul pas suami saya masih ada. Jadi dia dulu yang nemenin ini, yang nungguin ini. Kalau saya pulang, saya baru ngurusin ini. Setiap hamba pasti akan diuji oleh Tuhannya. Ujian itu mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Salah satunya adalah kematian. Ketika seorang hamba diuji dengan kematian, maka diuji pula kesabaran dan keikhlasannya. Karena mereka adalah keluarga dan orang-orang yang paling dicintainya. Habis saya suapin itu langsung dia muntah. Terus bilang kok badannya nggak enak, kok lemes. Gitu, terus habis itu terus saya kan ngomong, "Mbak jangan gitu Mas, tak meden-medeni gitu." Terus saya sudah jerit-jerit minta tolong sama tetangga. Habis itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter udah bilang udah tinggal 30%. Pokoknya suruh sabar lah, suruh ikhlas gitu. Terus habis itu udah sampai malam takbiran itu dia udah gelisah gitu. Sampai paginya itu dia udah nyuruh saya pulang terus. Wong saya 4 hari kan nggak pulang. Dia nyuruh pulang terus, suruh ngurusin Indah, tapi saya nggak mau. Dia sudah nafasnya udah kayak gitu, terus udah tak tungguin.
Sampai siang malah nafasnya semakin anu, terus saya panggil dokter, itu udah dioksigen semua. Udah dibawa ke ruang ICU, terus saya bisikin, ya udah kalau tadi Pak Ustadz bilang pokoknya diikhlaskan aja, udah saya bisikin. Ya saya bilang, udah mas umpama sampean diambil sekarang, saya ikhlas. Saya janji akan merawat anak-anak itu. Semenjak kepergian sang suami, Indah kemana-mana harus berada di samping ibunya. Ketika sang ibu kerja pun Indah selalu dibawa. Saat ini, Bu Triana bekerja di salah satu panti terapi autis untuk anak-anak difabel sebagai tenaga serabutan. Setiap hari, Indah juga diajak sembari bisa terapi. Setelah saya ditinggal suami itu, dari tempat terapi, dia ngomong sama saya yang punya terapi itu, udah kamu sekarang di sini aja seharian, kamu kerja di sini, udah bersih-bersih atau apa, pokoknya kamu jangan di rumah. Kalau kamu nanti di rumah, kamu akan inget terus. Gitu. Terus, jadi sekarang saya di tempat yayasan itu juga terapi anak, juga di sana bersih-bersih ya Pak, serabutan. Juga ngomong sama yang autis-autis itu. Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Karena anak adalah amanah atau titipan yang harus kita jaga sebaik-baiknya, dipenuhi hak-haknya, dirawat, dididik, agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tua. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibu Triana ketika merawat anaknya. Baginya, Indah menjadi penyemangat untuk bangkit dalam menjalani kehidupan. Kalau saya lihat ini Indah, ini semangat saya. Semangat untuk saya bangkit untuk masa depan saya. Karena dia seperti ini ya Mas ya, kan juga bukan kemauan dia. Dia aja dikasih seperti ini, dia aja semangat. Ya, makanya saya kalau lihat ini, dia semangat saya. Nah, saya nggak boleh ngeluh harus bangkit untuk dia. Masalahnya dia kan juga nggak bisa apa-apa. Kalau nggak sama saya, sama siapa lagi? Ya kan? Rezeki tidak selalu dengan harta dan materi, tetapi juga tentang hubungan yang kita miliki dengan orang-orang terdekat. Bu Triana merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik yang selalu peduli dan ikhlas menolong keluarganya. Setiap hari, Indah selalu diantar pulang pergi menggunakan ambulan gratis. Alhamdulillah ya, untuk transportasi dimudahkan. Sekarang saya pulang pergi itu sama ambulan, sudah ada yang pick up. Jadi kalau kita mau ada acara apa untuk Indah, saya tinggal ngomong sama itu, dah dia dicarikan. Kalau saya seumpama nggak bisa mau cari Gojek atau nggak boleh. Kalau ibu sendiri nggak apa-apa, tapi kalau di Indah jangan sampai naik. Ya bilang gitu. Ya alhamdulillah dipermudah. Ini sudah usia 17 tahun. Dulu itu waktu usia 5 bulan itu dia kejang. Tapi nggak panas sama sekali, kejang. Terus habis itu saya bawa ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk bawa ke Sukoharjo, katanya nggak ada penyakit. Udah habis itu terus balik lagi ke Solo, terus dia udah bisa rambatan, udah bisa pegang apa-apa, udah bisa. Tapi ya nggak seperti anak-anak seusia dia, ngomong juga belum bisa. Terus habis itu kok dia semakin tambah usia, itu malah semakin down, malah semakin turun. Saya tahunya itu tahun 2010, kan sebelum dia itu baru kenal terapi kan baru 4 tahun ini. Sebelumnya belum pernah terapi. Saya juga nggak tahu, masalah saya juga nggak pernah keluar rumah ya, cuman di rumah tok. Jadi kalau keluar ya cuman kerja tok, habis kerja udah di rumah udah ngurusin ini. Jadi nggak pernah keluar, jadi nggak tahu kalau di luaran sana itu juga ada anak yang seperti ini. Pahala terbesar datang bersama ujian terbesar. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menguji mereka. Dan siapapun yang menerimanya dengan sabar akan mencapai keridhoannya.
Baik sahabat bersama berbagi sama. Kali ini kita tim TV10 berada di tepatnya daerah Baron Gede. Kita akan bersilaturahim ke kediaman Ibu Triana yang katanya beliau sedang diuji. Ya, beliau seorang single parent. Bagaimana keadaan keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini alhamdulillah. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Triana. Ibu Triana. Iya. Ini kalau boleh saya manggil panjenengan Ibu. Ibu aja. nggak apa-apa. Ibu. Oh, Ibu Iya. aja. Ibu, ini kami dari TV10 bisa sowan ke rumah panjenengan. Panjenengan sehat dan ini Putri anak panjenengan. Iya. Oh, iya. Anak istimewa. Iya, Masya Allah. Anak istimewa. Anak berapa seperti- Ibu? Anak 3. Anak 3. Iya, ini yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Iya, yang nomor 1 ikut neneknya di Ikut? Sukoharjo. Oh, ikut neneknya. Terus Yang yang nomor kedua? 2 ikut saya sama Ikut ini. panjenengan. Iya, Oh, bertiga. di Sukoharjo yang Iya, pertama ya, Bu, iya. ya. Panjenengan Bertiga. bertiga. Mohon maaf, suami Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, iya. Ibu Triana nggih, Ibu Triana. Ibu Triana, mohon maaf kalau boleh berbagi dengan kami dan TV10 pemirsa sahabat TV10 di rumah. Ibu Triana, mohon maaf setelah ditinggal suami itu bagaimana panjenengan? Ya, Apa yang dirasa panjenengan? Mengingat suami panjenengan menjadi tulang punggung dan sebagainya. kalau dari dulu itu memang yang jadi tulang punggung saya. Oh, iya. Suami saya memang sudah sakit-sakitan. Tapi yang namanya rumah tangga ya Mas ya. Meskipun yang jadi tulang punggung saya, tapi kayak gimana ya? Ada yang kurang lengkap. Iya, gitu ya, Bu, betul. ya? Seperti rumah yang hilang satu Iya. penyangganya. Iya. Iya kan? Sudah nggak ada yang diajak ngomong. Iya. Kayak seperti kita pulang terapi, biasanya disambut di sini. Oh, Saya pulang iya. gendong ini, wah udah pulang. Sekarang kalau buka pintu udah sepi, nggak ada. Iya. Gitu. Kalau Dan pagi juga gitu, mungkin suami panjenengan memotivasi panjenengan. iya. Kalau pagi itu sering dia habis dari masjid tuh langsung buka, Dek subuh dulu. Sekarang nggak ada yang bangun. Ya kalau pagi seperti itu. Kalau dia pulang kan, kalau jam 3 udah dia udah ke masjid, udah bersih-bersih masjid. Itu pulang mesti megang Aktif ya, kaki Bu, ya, saya. di masjid. Almarhum Dari suami. masih tidak ada yang tahu Mas, dia sakit tidak ada yang, makanya semuanya pada pas lebaran hari pertama, jadi kaget semua. Iya, iya, iya. Rasa ini ada yang kurang ya, Bu, ya. Ya, lalu Ibu Triana ya, Ibu Triana mengingat panjenengan single parent nggih, anak 3 nggih. Terus juga panjenengan di sini bersama anak 2. Lalu ngapunten kebutuhan sehari-hari panjenengan bagaimana? Ya, alhamdulillah ya Mas ya. Sampai sekarang ya tetap, kalau saya percaya Mas, Ya. percaya sama Allah, Ya. pasti ada jalan. Kadang ya timbul juga rasa yang kok yang dikasih cobaan seperti kok saya, bukan dia yang sisi lebih. manusiawinya Iya, ya, Bu, ya. kadang juga Nggak bisa ada. dipungkiri, Tapi ya. tapi terus saya lah, kalau Allah ngasih cobaan ini mesti saya bisa, saya mampu. Saya bilang gitu. Pasti ada solusi ya, Bu, anak saya ya. juga bilang gitu. Tapi gimana ya kalau pikiran kayak lagi pasti malam saya mimpi didatangi suami, anak-anak dijaga, Masya anak-anak Allah. diurusi. Berarti itu pertanda kedekatan hati panjenengan dengan Kayak almarhum. kemarin juga datang Iya. bilang assalamualaikum, terus saya bilang sama anak saya, bapak pulang, dia juga salam, terus udah ya aku pulang dulu, jangan assalamualaikum, Ya udah. Allah. Langsung hilang, Iya, iya, iya. langsung hilang. Ya, mungkin karena panjenengan rindu sama almarhum Mungkin. juga ya, Bu ya. Salah satu ya. Pesan apa Ibu yang sangat berkesan sampai panjenengan mohon maaf sampai saat ini. Mungkin kaitannya sama Ananda dan sebagainya. Terakhir kali sebelum koma dia itu pesan, pokoknya nitip anak-anak, jaga anak-anak, urusi anak-anak, udah gitu dok. Pak yang terakhir kali itu. Setelah panjenengan diberi amanah seperti itu, apa motivasi Ibu Triana yang bisa kuat sampai saat ini dengan anak 3, panjenengan single parent? Kalau Motivasi saya apa? lihat Indah, Mas. Nama Dialah siapa? penyemangat saya, Indah. Mbak Indah. Iya, dialah penyemangat saya. Nggih, nggih. Kalau saya nanti ngelukro, dia siapa yang ngurusin? Ya, Baik. kan? Makanya saya Baik. pasti lihat Indah. Kalau seumpama saya kayak seperti itu,
kayak piye ya kayak sudah nggak mampu. Kalau saya lihat ini mesti langsung. Baik. Kalau saya nggak mampu terus dia yang ngurusi siapa? Saya kadang bilang, ibu nek ngono kuwi lah terus Indah karo sapa? Indah sing ngurusi sapa? Saya bilang gitu. Baik, ya, Saya bilang gitu. Jadi ketika ada rasa apa ya Bu ya, sedih, panjenengan move on kan lagi, besarkan hatinya lagi. Yang paling utama kaitannya sama Ananda ini ya. Iya. Ibu ini mohon maaf, Ananda ini kontrol juga atau gimana? Terapi Ya, setiap hari terapi. Iya, Jadi saya ngantar dia, ya alhamdulillah dipermudah ya pakai ambulan. Jadi Iya, antar iya. jemput ambulan. Iya. Jadi saya nunggu ini terapi, saya juga dikasih kerjaan di sana. Jadi bersih di sana. Iya. Ya bersih di sana ya, ngewangi masak, ya pokoknya serabutan gitu. Masya Allah. Kalau dulu kan saya di kantin takmirul pas Iya. suami masih ada. Jadi dulu Jangan di Takmiro. pernah Iya, iya. dulu kan ini yang nunggu suami. Jadi Baik, saya iya. jam 5 udah berangkat, Baik. jam 1 udah pulang. Iya, Nah, Bu. sebenarnya juga disuruh sana, tapi ini dah nggak ada yang nunggu. Kasihan juga. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, ketika panjenengan fokus kepada anak-anak ini kan menjadi prioritas utama ya Bu ya, apalagi diberi amanah kepada dari almarhum. Iya. Ketika panjenengan fokus dan panjenengan tekuni dengan penuh kesabaran, akan dibuka pintu kemudahan, Iya. pintu rezeki. Amin. Dan itu nggak disangka-sangka Iya, panjenengan betul. dapat kerjaan di situ Iya. ya Bu. Ya? Masya Allah. Memang kok saya gini, pernah ngomong sama anak saya yang kakaknya. Ya. Semenjak bapak nggak ada, malahan ya saat kok dipermudah ya, segalanya dipermudah ya. Oh ya Bu ya, apa-apa udah Pak, seperti ada terus itu loh. Iya, baik. Saya tidak anu ya, tidak nyangka kok ada terus, kok ya bisa gitu loh, kok ya bisa gitu. Baik. Dan itu panjenengan rasakan bersama Iya, anak-anak ya Bu ya. Iya Bu. Bu, mohon maaf, Mbak Indah ini anak nomor 3. 3 ya. Iya. Nomor 3. Mengingat kakak, masih ada kakak 2 ya Bu Iya. ya. Bagaimana kakak-kakaknya ini? Dia sayang banget. Sangat sayang sekali Sangat ya. sayang banget. Malah yang nomor 2 itu malah bilangnya gini, besok tak Bu, aku nek punya rumah, adik ikut aku ya. Masya Allah. Terus saya bilang gitu. Jadi rebutan ya, Bu ya. Tapi nek adik ikut, jombo sengeni lho, adik nggak bisa apa-apa. Oh, kok digoleki sing anu Bu, perawat ngono. Gitu Masya dia Allah, bilang gitu. mudah-mudahan niat Ya, mulia amin, anak-anak amin. panjenengan ya. Amin. Saya yakin ketika anak-anak panjenengan punya anak seperti itu pasti berada di tangan yang orang tua yang hebat, almarhum, dan panjenengan menjadi orang tua yang hebat. Mungkin ada pesan ya bagi pemirsa, sahabat TV 10, sahabat bersama di rumah, ketika mungkin sedang diuji, apa pesan panjenengan mungkin yang panjenengan rasakan? Kalau kita diuji ya, kita serahkan. Allah itu maha tahu, maha segalanya. Lebih tahu apa yang dia rencanakan. Pasti akan indah. Dari kita bismillah akan menjadi alhamdulillah. Tetap semangat. Masya Allah. Yes. Baik Ibu Triana, Ibu Triana, kami terima kasih banyak atas kelonggaran waktu panjenengan meluangkan waktu, dan Mbak Indah, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan selalu kasih sabar, dan Mbak Indah ya, Insya Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin. Mohon maaf, ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10, panjenengan terima ya. Semoga bisa meringankan kebutuhan sehari-hari panjenengan, Berkah barokah. tambah optimis ya, tambah optimis, dan insya Allah panjenengan selalu diberi kesabaran, Amin. dan kekuatan, Ananda panjang umur, dan anak-anak semuanya, terutama kesehatan Ibu yang Mbak Indah butuhkan, kesehatan dari Ibu. Iya. Panjenengan insya Allah panjang umur, Amin. tetap semangat terus ya. Terima Itu kasih. Putriana, matur sembah nuwun atas waktunya, Iya. atas silaturahminya ini. Iya. Mudah-mudahan berbuah keberkahan bagi Mbak Amin. Indah dan Amin. panjenengan anak-anak lain. Amin. Sekarang Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buah keimanan dari seorang hamba kepada Tuhannya adalah senantiasa bertawakal dan bersyukur kepada Tuhannya. Memang di alam dunia ini tidak Tuhan biarkan seorang hamba hidup tanpa diuji. Pasti kita akan diuji oleh Tuhan kita.
ketika kita diuji, kita ini sebagai makhluk yang lemah, ciptaan yang lemah, tidak ada daya dan upaya terkecuali kekuatan itu dari Sang Pencipta. Ketika kita diuji, ada sisi manusiawi ya. Terkadang kita ada rasa sedih, ada rasa bimbang, ada rasa bingung. Akan tetapi kalau iman yang kuat, orang hamba iman yang kuat, dia selalu kembalikan kepada Tuhan, tidak berlarut-larut dengan kesedihan, kebingungan, bahkan kebimbangan. Selalu dekat kepada Tuhan, selalu diserahkan kepada Tuhan dengan penuh ketawakalan dan dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita belum tentu akan berbuah kebahagiaan. Akan tetapi kalau dengan cara Tuhan kita, maka kebahagiaan akan kita gapai. Sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Triana. Ibu Triana, beliau seorang single parent. Beliau diuji, suaminya meninggal. Beliau menggantikan peran suaminya, yaitu mendidik ketiga putrinya. Kita doakan semoga Ibu Triana senantiasa diberi keberkahan sehat, keberkahan umur, dan keberkahan rezeki tentunya dapat memenuhi kebutuhan ketiga anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan tumbuh sukses menjadi pribadi yang soleh-soleha dan sukses dunia akhirat. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV10.